Ya, sebagian besar orang mengatakan pencari Tuhan ya. Selama Tuhan itu mereka gambarkan sebagai sosok, maka mereka tidak akan ketemu selain daripada halusinasi. Karena yang mereka kejar adalah halusinasinya. Sosoknya. Sosok. Jadi Sosok mereka halusinasinya. menggambarkan bahwa itu entitas. Kan kalau kawan kita mempertanyakan bahwa apa yang kita bicarakan di kanal kita adalah ajaran Dajjal. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Hendra, Profesor Hendra. Kita take lagi Hendra ya. Malam ini kita ketemu, kita take lagi. Tapi ngomong-ngomong oke ya? Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dedi Ariko baru keluar dari pertapan selama 2 minggu dia bertapa terus. Tiga minggu. Jadi ini ada beberapa proyek yang memang perlu difokuskan. Nah, kali ini gue pengen bahas tentang Dajjal. Jadi ada permintaan dari Ini bukan permintaan sih, ada komentar. Komentar ya? Komentar tentang Dajjal bahwa yang kita bicarakan adalah apa? ini ajarannya Dajjal dia ngomong. Oh gitu. Ya. Nah, sekarang karena ada komentar seperti itu, nah kita bahas. Kita bahas kalian. Bahas kalian tentang apa itu Dajjal, ya kan? Iya. Dalam kehidupan manusia gitu. Karena sebenarnya Dajjal sendiri kan bukan hanya ada, artinya kalau konsep Dajjal ini kan ada di Muslim ya. Ada di Muslim. Nah, setiap agama punya konsepnya masing-masing tentang sosok atau yang sebenarnya sama persis dengan Dajjal itu, tapi mereka punya sosok masing-masing. Punya istilah masing-masing. Istilah masing-masing gitu ya. Oke, mungkin apakah kemudian ini dikira dengan tanda kutip tadi sebagai makhluk mitologi atau apa itu namanya? Sebelumnya gua antar dulu nih. Waktu kecil ada informasi dari yang gua dapatkan dari kecil dulu waktu gua ngaji lah ceritanya dari ustadz gua nih. Dajjal itu aslinya bernama Samiri. Ya, jadi Samiri. Aslinya namanya itu bernama Samiri. Kemudian dia lahir dari kedua orang tua, bapak ibunya ini adik kakak dengan jadi kandung. Satu adik kakak, satu ibu, satu bapak. Oh, di kampung saya ada namanya Dokter Samiri. Jangan-jangan begitu dia. Kan? Dokter Samiri itu langganan saya sebenarnya namanya Samiri. Di Dirjang Lebong, di Curup, kota Curup. Itu ada Dokter Samiri namanya. Saya suka itu kalau berobat ke sana. Kenapa? Karena orangnya udah akrab, jadi cerita juga jadi lepas kan. Oh gitu. Ya, Dokter Samiri itu mungkin ya. Oke, gue lanjut ya. Iya, lanjut. Nih. Nah, lahir 1000 tahun sebelum zamannya Nabi Musa ceritanya ini. Sebelum ada agama ini. Sebelum ada agama. Sebelum ada agama mungkin lah pada waktu itu ya. Nah, kemudian dia diasuh karena bapaknya meninggal. Waktu ibunya melahirkan ibunya meninggal. Nah, tidak lama ibunya meninggal, bapaknya pun meninggal. Hingga kemudian dia diasuh langsung oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril meminta tolong kepada Allah ceritanya pada waktu itu untuk ada yang nemenin nih selama dia berada di dunia. Hingga kemudian satu ketika setelah dia mulai beranjak remaja, dia mendapatkan satu keistimewaan. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Keistimewaan ini diberikan oleh Allah dengan tujuan dia diberikan pilihan. Pilihan pertama, kalau dia bisa memakai kemampuan itu untuk kebaikan, dia akan dimasukkan ke surga. Tetapi apabila kemampuan itu dia pakai buat keburukan, selamanya dia di neraka. Nah, akhirnya kemudian dia diberikan umur panjang. Hingga kemudian dia melewati beberapa zaman nabi dari mulai Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang ini konon ceritanya Dajjal itu masih ada. Berada di satu tempat. Dekat Iran. Mungkin lah, karena berada di satu tempat tertentu katanya. Kemudian di dalam sebuah goa
yang kemudian nanti dia akan melahirkan satu kaum yang namanya Ya'juj dan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, yang kemudian ketika nanti di akhir zaman ini kaumnya pada keluar, termasuk si Dajjal tadi sebagai pemimpin. Dajjal ini manusia nih. Dajjal ini manusia ceritanya, tapi diberikan kemampuan oleh Allah itu tadi untuk berumur panjang sama seperti iblis. Nah, apakah kemudian ini makhluk mitologi atau sebagai, dengan tanda kutip tadi, hanya sebagai analogi atau sebagai filosofi Perumpamaan. atau perumpamaan ya? Gue tanya sama Dedi dulu. Menurut lu gimana, Den? Ya, pertama pertanyaannya, dengan cerita itu ada yang percaya nggak, ya kan? Cerita itu ya. Tapi kan? kebanyakan kawan-kawan kita di sana yang memang kayak gue dulu waktu kecil. Ya kalau sekarang gue berpikir bukan berarti apa namanya ya, masalah percaya tidak percaya, tapi gue mempercaya itu sebagai adalah satu pesan tertentu dibuat jadi kayak semacam cerita mitologi ya, mitos ya, mitologi untuk diambil kebaikannya. Nah, menurut lu sendiri gimana gitu maksudnya? Ya itu tadi tergantung manusianya yang percaya bahwa itu memang benar entitas yang hidup, yang sampai saat ini hidup, ya berpikir bahwa Dajjal itu adalah sosok yang saat ini hidup di dalam goa itu. Abang yang mungkin sudah mulai sedikit lebih dewasa berpikir bahwa itu ini mitologi atau filosofi yang ingin disampaikan. Ya itu kan tergantung penafsiran orang. Ya kan? Cuma ketika kita berbicara tentang hukum alam, ya kan, saat ini sebenarnya manusia yang nggak bisa terlepas dari hukum alam. Ya kalau dia manusia, nggak mungkin dia hidup sampai saat ini. Gitu. Sekian ribu tahun itu berarti. Sekian ribu tahun, apalagi di goa. Ngapain dia beribu-ribu tahun di goa cuma nunggu waktu tertentu, ya kan? Untuk apa gitu loh? Kenapa dia tidak sesegera mungkin keluar? Ngapain dia ini diam di goa selama itu? Tapi kan ada yang mempercayai, buktinya ada yang komentar dan mengatakan konten kita adalah konten Dajjal. Ya karena gini, kan banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang bertentangan dengan sistem keyakinannya, maka dia menggambarkan itu sebagai Dajjal, ya kan? Atau orang-orang juga berpikir bahwa antitesis Tuhan itu Dajjal, ya kan? Ada yang juga berpikir yang intinya gini, yang nggak cocok dengan dia bisa sebutkan apa aja. Itu bisa dia sebutkan sebagai ajaran setan, dia bisa sebagai ajaran iblis atau ajaran sesat. Pokoknya sesat ini adalah yang bertentangan dengan sistem keyakinan dia, ya kan? Sekarang gini, ini profesor mempunyai sistem keyakinan tertentu, maka orang yang berlawanan dengan sistem keyakinannya itu sesat, ya kan? Sesat ini kan ya itu tadi, orang yang dari agama ini akan melihat agama itu sebagai sesat, orang agama itu akan melihat sebagai agama ini sesat. Kalau sama-sama nggak sesat, orang diam aja di satu agama. Atau pindah aja agama. Kenapa? Karena nggak ada yang sesat agama kan. Dan kenapa orang tidak mau berpindah agama? Karena mereka berkeyakinan bahwa agama lain itu sesat. Gitu. Itu konsepnya. Bahkan ada yang pindah agama juga mengatakan agama dia. Nah, orang yang berpindah agama itu ya juga dia akan berpikir bahwa agama yang tempat dia awal mungkin sesat. Dia mendapatkan agama kebenaran baru. Iya. Kan begitu. Oh iya, tadi Dajjal belum gua sampai lupa. Dajjal itu sendiri mempunyai tanda di keningnya itu kafir, kafaro. Oh, ada tulisan. Ada tulisan bahasa Arabnya. Itu ditato atau apa? Oleh Allah dibikin begitu. Jadi sejak lahir dia sudah punya tulisan itu, kafaro atau kafir. Kalau lu gimana, Dok? Kalau gua kan mungkin nggak apa-apa, mau berbeda juga. Mitologi Mesir kan, bahwa agama monoteisme pertama di dunia ini bukan agama Judeo-Kristian dan Islam. Yang pertama kali menyatakan Tuhan itu satu itu Fir'aun, Akhenaten. Tutankhamun, Akhenaten menghapuskan dewa-dewi Mesir dan mengangkat dirinya sebagai Ra. Tuhan satu yang tunggal, Raja para dewa. Itu disebut revolusi arkana. Artinya? Revolusi keagamaan yang pertama di sejarah Mesir kuno. Oh, dimulai oleh Fir'aun ini? Ini yang mungkin Indi bilang di eranya Musa. 1000 tahun sebelum era Musa. Sebelum era Musa, sebelum Nabi Musa nyebrang kan?
Ya dong, bahkan Ya. sebelum Nabi Musa juga belum Belum ada, lahir. belum lahir. Nah, belum lahir. Kisah ini sudah jauh sebelum adanya cerita Ibrani. Piramid lah. Oke. Oh, Piramid itu zaman-zaman sekitar piramid. 3000 sebelum Masehi. Oh, zaman-zaman Cleopatra bukan? Beda. Lebih tua lagi. Lebih tua Lebih lagi tua lagi. berarti. Jadi Mesir dibagi dua, namanya Katarak 1 sama Katarak 2. Jadi pembangunan Katarak 1 atau areal pembangunan piramid yang pertama justru di hulunya Sungai Nil. Nah, pembangunan yang kedua itu di muaranya Sungai Nil. Nah, sepanjang pembangunan itu terjadi revolusi keagamaan yang besar. Jadi kalau orang tanya sama gue, agama monoteis yang pertama di bumi ini siapa yang ngaku Tuhan? Ra. Nah, Ra itu menghapuskan Siapa tadi namanya? Akhenaten. Akhenaten. Oke, Nah. lanjut. Dia menyebut dirinya kalau nggak salah Imorkopura, apa bahasa Mesirnya, tiada lebih sempurna dari diriku. Diindonesiakan tadi tuh. Nah, akulah yang maha sempurna. Akulah Tuhan di antara semua Tuhan yang kalian sembah. Oke. Nah, salah satu simbol yang disukai oleh Ra itu adalah simbol mata Horus, Oke. mata satu. Mungkin ada hubungannya dengan mata satunya si kisah kita Dajjal sebut tadi. Dajjal tadi. Kalau di hari ini simbol mata satu sangat gampang kita dapat di uang pecahan kertas $1. Ya sebentar, mungkin karena perkembangan begitu jauhnya jarak jarak sejarah itu tadi, maka terjadilah pembelokan sejarah, kan bisa jadi begitu kan? Ya, ada mitos-mitos kalau Iya, bukan begitu konsepnya. Siapa yang berpikir maka dia akan menafsirkan. Setiap tafsiran manusia itu akan berbeda-beda. Ya itu gue sepakat. Itu. Satu lagi, jangankan itu. Abang ketika abang di umur waktu diceritakan Dajjal, abang berpikir Dajjal itu sosok. Ya. Setelah proses perjalanan, artinya hanya satu orang aja sudah berubah tafsiran tentang Dajjal. Mungkin beberapa bulan ke depan abang akan berpikir lain lagi tentang Dajjal. Itu kan cerita tafsirannya. Ini maksudnya cerita tentang perjalanan mitologi tadi Ya, kan? tafsiran inilah yang membelokkan mitologi piramid dan mata satu itu Ya, ada di gua $1. ngerti. Iya. Uang dolar itu sebelah kanannya itu piramid. Iya. Di atas piramid itu ada mata satu. Dan elang Amerika itu memegang 13 anak panah dan 13 daun olive. Simbol artinya? Dicengkeram 13. Oke. Ini sebetulnya kalau Washington DC, ibu kota Amerika yang terkenal itu Tugu Washington DC, tugunya Lincoln. Itu obelik. Mesir dalam bentuk baru. Seakan-akan seolah-olah peradaban ini sama saja dengan perulangan dari mitologi dan sejarah Mesir kuno karena kebesarannya. Di dalam buku namanya Western Heritage atau warisan dunia barat, peradaban dunia barat meletakkan budaya Mesir dan Mesopotamia sebagai fondasi daripada kebudayaan. Jadi ada beberapa fondasi. Fondasi yang pertama Sumer, yang lo bilang tadi. Yang Dajjal ada di sebuah goa itu mungkin di Sumer. Daerah Perbatasan Irak. Irak ya. Kemudian yang kedua setelah Sumeria itu Mesir kuno. Setelah Mesir kuno, Yunani kuno. Habis Yunani kuno, Romawi kuno. Habis itu baru masuk ke dunia modern. Sebentar, ini sedikit berbelok nih. Saat ini berarti kan Eropa nih yang masih menggunakan simbol-simbol itu ya. Simbol piramid. Eropa nggak bisa lepas itu. Bahkan piramid, di kota mata Horus, segala macam. Di kota Paris, di tengah kota Paris, itu ada piramid baru yang terbuat dari kaca namanya Louvre gitu. Di tengah-tengah kota Paris itu ada piramid yang menyimbolkan kerinduan umat manusia pada peradaban Mesir kuno. Oke, sebentar ya. Gua jadi ngomong tadi juga malah mikir, iya kan itu kan artinya itu cerita ini cerita mitos ya. Muncul itu di daerah Timur Mesir. Tengah atau Mesir. Mesir itu termasuk Timur Tengah nggak? Sebutan yang paling pas namanya Crescent Moon, wilayah bulan sabit Sumer. Iya, tapi kan ini kemudian dipakai diadopsi juga Betul. oleh Amerika dan Eropa. Eropa pada umumnya, artinya kan Eropa umumnya. Sementara orang-orang di Timur Tengah sendiri meninggalkan itu dan mereka berkiblat dengan agama baru. Yang Itu ini masih maksud gua. mempertahankan itu.
Itu. Iya, berarti kan ada yang ingin disampaikan oleh mereka gitu kan maksud gua. Ya namanya the lost, ada peradaban yang hilang, the lost civilization, sehingga muncul misteri-misteri tentang alien, UFO. Nah, itu tadi maksud gua ada pembelokan dan pembelokan dan biasnya sejarah tadi. Itu maksud gua. Jadi gini, Eropa memandang simbol-simbol tersebut dan artinya mereka meneliti atau melakukan riset lebih ke ilmu pengetahuan. Oke. Artinya ini piramid itu sendiri bagaimana mereka mendefinisikannya bukan dari kegaibannya atau dari kekuatan-kekuatan gaib itu. Tapi artinya teknologi-teknologi ini kita anggap bukan Mesir ya. Artinya teknologi-teknologi yang piramid ini kan sebenarnya yang alkemi itu gitu loh. Ya, artinya kalau pertanyaan besar kan begini kan. Kenapa kok mesti harus bentuknya begitu? Kan gitu kan. Makanya kemudian orang-orang Eropa itu berpikir kan gitu kan maksudnya kan. Dia berpikir dan mereka mencerna itu. Mereka tahu bahwa itu simbol-simbol, tapi dari simbol di balik simbol-simbol ini ada mungkin sebagian besar dari simbol-simbol ini menyangkut tentang hukum. Kaidah Artinya gini, ketika berbicara hukum artinya ketika kita melakukan ini maka pasti hasilnya ini. Artinya ketika kita membentuk ini maka dia akan berakibat terhadap ini. Nah, orang-orang Eropa memahaminya seperti itu. Nah, sementara sebagian besar dari kita memahaminya dari mitos ini sebagai sesuatu yang lebih ke kegaibannya. Jadi bukan dipandang sebagai mitologi, tapi lebih dipandang sebagai sesuatu yang ya memang begitu adanya nanti. Memang begitu adanya, otentiknya begitu. Jadi mereka masih berpikir bahwa suatu saat Dajjal itu memang benar-benar keluar. Gitu loh. Sementara kan pada konten yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Dajjal itu juga simbol dari ilmu pengetahuan. Nah, sampai sekarang kan juga ada stigmasi sampai ada peristiwa 9/11 kan. Iya. 2 menara kembarnya itu dibom gitu kan. Tahun 2007. Nah, sampai hari ini ada sebuah kecenderungan melihat Amerika itu kafaro. Negara yang paling sekuler bahkan katanya. Bukan hanya Islam. Hampir agama-agama Semit itu melihat Amerika sebagai perwujudan dunia baru. Coeptis kalau dolar itu ada coeptis paribus et unum. Munculnya tatanan dunia baru. Bahasa apa itu? Bahasa Latin. Kalau di Indonesia kan artinya munculnya tatanan dunia baru. Jadi Dajjal ini adalah tatanan dunia baru yang dibangun di atas fondamen sains. Kalau bukan mitos ya. Kalau bukan mitos. Jadi kalau kawan kita bilang ajaran Dajjal, katakanlah filosofinya. Iya, memang ini ajaran Dajjal karena mendekatkan publik kepada sains yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sebaliknya ini juga artinya meruntuhkan sebagian besar doktrin-doktrin terhadap sistem keyakinan. Seperti apa yang gue pikirkan waktu kecil dulu itu ya. Iya, nah kan sekarang kan abang udah runtuh doktrin bahwa dulu abang berpikir bahwa Dajjal itu adalah sosok entitas, sekarang mulai sedikit bergeser, banyak yang bergeser menjadi bahwa itu mitologi atau simbol-simbol. Atau filosofi-filosofi tertentu yang sebetulnya. Nah, pertanyaan gue begini, Ndak. Kenapa itu dipakai? Berarti kan ada alasan tertentu nih. Kalau hanya sekedar simbol, kenapa itu dipakai misalkan dalam gambar mata uang tadi? Ya kan? Kenapa itu dipakai ke situ? Apakah alasan tertentu atau ada alasan tertentu itu apa alasan tertentu? Ada satu dewa Mesir kuno yang ditakutin sama semua dewa, termasuk Ra. Namanya Horus. Dewa yang menguasai waktu. Horus. Bahwa pengetahuan manusia didasarkan kepada pengetahuan tentang waktu. Manusia sampai hari ini belum bisa mencipta waktu. Semua sudah elektron bisa diciptakan. Orang udah bisa bikin elektron, udah bisa mengadu proton. Bahkan sudah bisa artinya bagaimana artinya melahirkan entitas ya kan melalui apa? Melalui teknologi gitu. Tapi sampai hari ini Horus
Horus itu bahasa Inggrisnya hour, jam. Hours. Jam, waktu. Bahwa yang sangat menentukan kita hari ini, si Dajjal ini adalah, kalau gue sebut Dajjal itu, sang waktu. Jadi perumpamaan seumur hidup itu adalah perumpamaan bagaimana peran waktu dalam menentukan kehidupan kita dari momentum ke momentum. Jadi biasanya terlihat lagi nih biasanya. Pada waktu itu Dajjal itu kemudian katakanlah itu diciptakan atau mungkin diceritakan atau mungkin dibuat cerita ini tadi itu adalah untuk sesuatu hal yang negatif, kan begitu? Tapi ternyata sampai di sini, sampai sekarang ini dipakai malah justru untuk hal yang positif. Positif negatif kalau kata Dedi kan tergantung perspektif. Gitu. Ya itu gue sepakat lah. Ya, tergantung perspektif. Sepakat terus gitu ya. Ya kita sepakat. Bagi kita nggak akan nyalahin kawan-kawan yang meyakini fundamentalisme. Bukan hanya rukun iman, bukan hanya di Islam. Agama-agama, semua agama punya rukun iman, punya syariatnya masing-masing. Ya, punya ketentuan-ketentuan untuk dia buat keyakinan atau iman itu memperkuat keimanannya. Nah, apa yang kita bicarakan ajaran Dajjal karena ajaran kita menguji keimanan. Kalau pemirsa kemudian bergeser sedikit saja, 1 milimeter saja dari tempat duduk keyakinan, gue jamin agnostik. Lu jamin agnostik? Gue jamin. Dia berani bergeser dari keyakinan 1 mikron dari tempat duduk keyakinan, semili aja dia bergeser. Dia akan menjadi agnostik. Gue jamin agnostik. Bergeser ya itu tadi sedikit saja membuka pikiran. Jadi Dajjal itu kalau kita lebih perluas lagi adalah ajaran agnotisme. Manusia mulai mempertanyakan kepada dirinya tentang apa sih yang dia yakinin. Nah mulai pertanyaan itu dia bergeser tuh 0,5 mili. Nah begitu dia mempertanyakan bahwa keyakinan gue tidak teruji secara valid, bergeser 3/4 mili. Begitu dia bilang, ini mitos, semili dah. Nah dia udah itu. Udah semili, ini udah 5 mili. Dia udah bukan mili lagi, main senti. Bahkan meter. Dari entitas menjadi mitos, menjadi filosofi, itu udah berubahnya udah jauh banget. Nah, sebagian jadi kilometer. Sebagian menjadi kilometer, kayak teman kita Hartoyo Gondomulyo. Hartoyo itu ukurannya kilometer. Karena yang menjadi patokannya Hartoyo itu adalah sains. Dalam sains, apalagi quantum science, itu terjadi banyak paradoks di mana bukan saja sistem keyakinan, kebenaran diuji dengan kebenaran, bayangin. Tapi kalau kita bicara tentang Om Hartoyo itu dia tuh bukan jaraknya 1 kilometer 2 kilometer, jauh banget sampai akhirnya nyasar deh kayaknya itu. Nah, kalau nyasarnya sampai sini bulan, dari agnostik menjadi ateis, ujungnya skizofren. Pasti skizofren. Dia kehilangan kewarasan. Dan ini terjadi pada beberapa tokoh-tokoh besar yang matinya bunuh diri. Yang dia sendiri mempertanyakan kebenaran dengan kebenaran. Banyak orang mempertanyakan kebenaran dengan kesalahan. Tapi bagaimana menguji kebenaran dengan kebenaran? Gitu loh. Orang selalu menguji kebenaran dengan kesalahan. Nah sekarang Dajjal itu adalah bagaimana kita menguji kebenaran dengan sebuah kebenaran. Berarti Profesor sudah berpikir bahwa Dajjal itu kebenaran? Harus diterima sebagai itu. Kalau kita menguji Dajjal, menguji si Dajjal adalah kebenaran. Kebenaran Dajjal kita uji dengan kebenaran lain. Ya arti kan begini, kalau melihat dengan cara yang lu bilang tadi bahwa penglihatan itu kan tergantung masing-masing orangnya. Jadi bisa saja perspektif kan. Jadi bisa saja mungkin Dajjal ini sendiri dilihat adalah suatu kebenaran di orang-orang tertentu. Misalkan seperti tadi kan. Ya, orang yang percaya Horus berarti kan Dajjal itu adalah kebenaran. Iya. Orang yang artinya ini berarti kan mereka yang menerapkan simbol-simbol mata satu,
yang mereka tahu bahwa itu yang bagi sebagian sistem keyakinan mengatakan itu simbol Dajjal, dan mereka artinya secara sadar artinya berada di dalam simbol tersebut, bagi mereka itu kebenaran. Nggak ada orang yang konyol yang mau konyol, walaupun pada dasarnya kan kita sebagian besar kita masih bagus kalau kita tahu bahwa kita belum tahu sesuatu. Ada pada level di mana kita ini tidak tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Dia menguji kebenaran. Ya, kita tidak tahu sesuatu yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu, gitu loh. Oke. Iya kan? Masih enak kan begini. Oh, kita tahu bahwa kita belum tahu itu, masih punya potensi untuk tahu. Nah, ini kita berada pada level kita tidak tahu sesuatu yang kita tidak tahu, yang orang lain ketahui. Ya kan? Nah, persoalannya artinya kembali ke masalah simbolisasi ini tadi, ketika di Eropa menggunakan simbol mata satu yang artinya dikaitkan bahwa itu adalah simbol Dajjal. Emang orang Amerika mau konyol kalau dia tidak melihat nilai-nilai kebenaran di sana. Nah, itu yang gua maksudkan tadi. Kenapa nilai-nilai itu atau simbol itu ada di dalam uang misalnya? Berarti kan ada alasan tertentu yang menguatkan untuk itu dilakukan, dan mereka juga bukan orang bodoh kan begitu untuk menciptakan uang jadi begitu. Jadi kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Apakah simbol-simbol itu mempunyai pesan tertentu? Ya tetap semua artinya simbol itu mempunyai pesan tertentu dan mengingatkan kita pada sesuatu. Itu semacam trigger sebenarnya. Lebih ke trigger, simbol. Dan ini sudah diciptakan ribuan bahkan mungkin ya kan ribuan tahun yang lalu. Ya itu kan trigger. Ya mungkin kan ada yang berharap bahwa ada kaitannya bahwa itu ada magic kan. Iya kan? Tapi bagi orang Eropa sebagian besar magic itu adalah ini alkemis ini tadi. Mereka tidak berpikir bahwa benar-benar bisa magic yang artinya bisa menyantet. Ya. Kita yang masih berada pada sistem keyakinan bahwa santet itu ada. Nah, artinya apa? Kalau di Eropa sudah tidak, artinya apa? Sudah keluar dari dari dunia halusinasi, ya kan? Mereka keluar dari dunia halusinasi. Ada sebagian besar orang artinya masih percaya terhadap halusinasi. Dan kalau dulu, artinya di zaman dulu, orang itu hidup di dalam era itu. Ini ada kasus yang menarik. Orang Jepang zaman bahula sangat meyakini Amaterasu Omika. Apa itu? Kaisar mereka tuh adalah Tuhan. Amaterasu Omika, Dewa Matahari. Keturunan Dewa Matahari kalau nggak salah dia. Bukan keturunan, Dewa Matahari. Memang Dewa Matahari yang mewujud sebagai manusia atau gimana? Mewujud dalam bentuk Amaterasu. Gitu. Oke, lanjut. Sehingga tentara Jepang sangat percaya ketika terjun pada Perang Dunia Kedua nggak bakal kalah. Diperintah Tuhan. Karena Tuhan mereka kaisar. Jepang kalah perang. Lo bayangin bagaimana gegernya keyakinan orang Jepang pada saat Perang Dunia. Ketika kalah perang itu banyak yang bunuh diri. Ketika keyakinan itu dipertanyakan. Oh, ternyata kaisar gue bukan Tuhan, kalah kok. Sampai di atas kapal Missouri ketika penandatanganan pernyataan Jepang kalah perang, Jenderal Douglas MacArthur mengizinkan bahwa yang hadir bukan Kaisar Hirohito, tapi jenderal siapa ya, jenderal Jepang terakhir. Sebegitu menghormatinya MacArthur terhadap mitologi orang Jepang. Tapi kita bisa bayangin bagaimana pergeseran gegernya. Jadi bocor halus semua. Ya. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, orang Jepang harus mengakui bahwa kaisarnya bukan Tuhan. Dan titah kaisarnya ternyata ramalan-ramalannya keliru, bisa kita bayangin. Bagaimana kondisi psikologis mereka? Psikologisnya hancur lebur itu. Nah, waktu Jepang memaklumatkan perang pada Amerika, begini bunyi maklumatnya. Di atas tahta kekaisaran yang tidak terputus dari Tuhan, saya. Bunyi maklumatnya sudah begitu. Di atas tahta kaisar tidak terputus dari Tuhan. Nah itu sampai orang Jepang sangat percaya dengan Banzai. Mengorbankan diri. Oh, iya. Kamikaze. Ya. Seppuku. Sampai benar-benar mau menusuk lambungnya sambil menyobek demi penghormatan yang luar biasa terhadap Tuhan. Harga diri. Bukan harga diri. Terhadap Tuhan. Bahwa apa yang dia lakukan itu demi berada Tuhan. Demi Tuhan. Demi Amaterasu. Sebenarnya kan konsep itu sebenarnya kan saat ini kan masih terjadi. Para teroris yang kita anggap teroris itu, iya kan?
yang artinya melakukan bom bunuh diri atau melakukan itu konsepnya sama. Sama seppuku. Gitu loh. Tapi kan bukan berarti dia juga, kalau para teroris kan bukan berarti dia mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Misal, yang gua tahu itu kan kalau untuk para samurai itu ketika dia kalah, dia mengorbankan dirinya kan, atau membunuh dirinya, atau seppuku yang lu bilang tadi itu kan, sebagai pernyataan bahwa dia lebih baik mati dibunuh dirinya daripada mati di pedangnya si Bukan, lawannya. kalau yang konsep kekaisaran ini berbeda. Mereka mati karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mereka kekaisaran itu yang tidak terputus langsung dengan Tuhan. Jadi ada konsep, artinya kan ya kamikaze, ada yang artinya mereka bunuh diri. Kalau samurai kan berbeda ini. Ini kan bukan samurai, tapi artinya bagaimana sistem keyakinan mereka. Nah, sistem keyakinan ini juga yang artinya ya mungkin bagi kita yang tidak berada dalam sistem keyakinan tersebut Nggak bisa ada melihat masalah. kekonyolan itu. Iya, tapi bayangin Konyol. orang Jepang gegernya itu. Konyol loh. Iya kan? Iya. Artinya membunuh dirinya sendiri atau dengan sengaja karena berada dalam keyakinan yang bahasa kita hakul yakin tadi, sehingga dia artinya merobek diri dia, atau dia terjun ke medan perang, atau dia terjun dari pesawat hingga ini, dan dia berpikir bahwa dia berada di jalan Tuhan dan dia tidak akan celaka. Itulah iman dan tidak perlu dipikirkan. Kan Dan gitu. kan bayangkan, kalau untuk mereka, kalau Iya. untuk kita beda lagi. Bayangkan, Bukan, bayangkan artinya kan- saja. Kan Bayangin. kita membayangkan aja, karena kita berada di luar sistem keyakinan tersebut, kita bisa melihat kekonyolan itu. Ya. Dan kekonyolan itu dirasakan oleh bangsa Jepang. Nah, setelah mereka mempertanyakan, Nah, kok kalau kalah? mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak akan. Setelah terjadi pergeseran Nah, pemikiran, kita kan gitu membayangkan menguji kebenaran kalau Jepang ternyata pemenang Perang waktu itu Jepang, itu mungkin lain semakin lagi kuat. ceritanya, ya. ya bukan seluruh dunia Tuhannya dia. Bisa Pasti. jadi. Pasti. Sudah dipastikan pasti. Oke, kembali ke apa namanya, Dajjal. ke Dajjal tadi nih ya. Menurut lu ada kalau itu katakanlah kita sepakat bahwa itu adalah simbol-simbol tertentu ya yang ditanamkan kepikiran kita dari mulai zaman beberapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Simbol apa yang ingin disampaikan orang dulu untuk sampai ke kita? Gue simpel ya, pengetahuan. Seperti yang kita bicarakan pada waktu itu. Ya, artinya saya pribadi, artinya ketika menyelam jauh ke masa lalu, ya kan. Di masa lalu orang hidup artinya berada di alam delusi. Oke. Ya kan? Kalau kita sekarang, artinya ada sebagian besar masih percaya dengan tahyul. Kita anggap tahyul, ya kan? Oke. Sebagian besar masih percaya terhadap tahyul. Oke. Ya. Zaman dulu, artinya di era waktu itu, orang hidup dalam dunia Dan ketahyulan itu. Jadi semua hal-hal yang kita anggap sekarang sebagai tahyul, bagi mereka itu adalah nilai kebenaran yang sebenarnya. Dan yang lebih konyol lagi, kebenaran hari ini juga dipertanyakan oleh kebenaran yang baru, namanya kebenaran kuantum. Dalam ilmu fisika, ternyata hukum fisika yang diyakini manusia selama ratusan ribuan tahun tidak berlaku dalam dunia kuantum. Ya. Hukum fisika kuantum sama sekali berbeda dengan hukum fisika konvensional. Hukum relativitasnya Einstein sama sekali berbeda dengan dunia fisika klasik. Ya, yang kalau yang ini kan artinya mempertanyakan karena mereka artinya ada nilai-nilai yang bisa diperdebatkan, ya kan? Tapi kalau di kehidupan di dunia tahyul itu bukan perdebatan. Ya, tidak ada hal yang diperdebatkan. Kenapa? Iya. Karena ketika orang berada dalam kondisi halusinasi, ketika orang hidup dalam dunia tahyul, maka halusinasi itu adalah kebenaran. Oke. Artinya sosok-sosok yang muncul mungkin kalau kita anggap sekarang adalah makhluk imajiner atau fantasi yang kemudian ini muncul sebagai halusinasi. Nah, bagi masa lalu itu bukan. Itu adalah kebenaran. Itulah yang akan diceritakan. Nah, itulah cikal bakal dari sebagian besar. Artinya yang sekarang kita katakan sebagai mitologi, sebagai nilai-nilai filosofi. Kita ambil nilai-nilai filosofinya. Tapi pada waktu itu bukan sebuah filosofi atau bukan sebuah artinya ini simbol-simbol. Bagi mereka itu adalah kebenaran. Jadi menurut lu begini. Orang dulu itu menciptakan itu adalah sebagai suatu kebenaran. Kebenaran. Ya kan?
tercipta dari katakan dari imajinasinya hingga kemudian menjadi makhluk-makhluk imajiner yang lu sebutkan tadi. Makhluk imajiner. Tetapi kemudian itu untuk orang sekarang dipakai sebagai simbol. Kan gitu kan? Supaya tetap ingin membenarkan ajaran tersebut gitu loh. Maka dikatakan itu simbol. Oke. Kan kalau kawan kita mempertanyakan bahwa apa yang kita bicarakan di kanal kita adalah ajaran Dajjal. Makanya kita bahas Dajjal pada malam hari ini. Gue bilang iya. Jadi kalau pingin memperkaya pengetahuan, pingin mempertanyakan kebenaran bukan dengan kesalahan. Kita sudah masuk di kuadran 1, kebenaran kita pertanyakan dengan kebenaran. Maka disitulah ada evolusi kesadaran. Nah, evolusi kesadaran itu mata satu, karena perspektifnya nggak ada dualisme. Jadi harus satu. Putih-putih, hitam-hitam. Iya. Tidak ada abu-abu. Nggak ada wilayah aman, semua wilayah tidak aman. Semua wilayah namanya Egan Gray, semua wilayah itu abu-abu. Tapi gini, gue sangat salut sama, entah ya, mungkin itu ayat-ayat atau mungkin kisah-kisah, riwayat. Dajjal ini sebetulnya riwayat atau ayat? Kalau yang gue bicarakan tadi itu jadi gini, mereka ini para ilmuwan agama ini kemudian menguliknya dari beberapa hadis, dari beberapa ayat yang kemudian disimpulkan atau menyimpulkan hingga menjadi suatu kisah ini nih. Ya. Dari beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Qur'an tadi nih. Jadilah kisah ini nih. Kemudian kisah inilah yang kita bahas sekarang ini kan gitu. Iya, kalau Ya'juj Ma'juj di agama Judeo-Kristen ini kan namanya Gog Magog. Sama aja sih sebetulnya. Sarwa keneh, sama aja. Ya cuman itu dia tadi, bahwa kalau ajaran kita ajaran Dajjal, ya dengan sangat rendah hati dan mohon maaf, gua akan menjawab bahwa apa yang kita bicarakan itu seperti Dajjal. Iya. Bukan kita mengaku kita Dajjal, bukan. Semua sistem keyakinan akan melihat kita ancaman terhadap sistem keyakinannya. Atau begini, gue lebih sepakat dengan bahasanya Dedi, bahwa orang yang berada dalam satu kotak tertentu, dia akan melihat kotak-kotak yang lainnya itu sebagai Dajjal. Kan begitu. Iya kan? Ketika si Dajjal itu disimbolkan sebagai antitesis Tuhan. Iya kan? Atau sebagai sesuatu kesesatan. Ya, sesatnya adalah kita dianggap tidak mengakui keberadaan Tuhan. Gua akan langsung menjawab, Anda keliru. Bahwa seorang Hendra hari ini, mungkin seorang Dadi Ariko, seorang Indi Sujawe, deep inside dalam dia percaya Tuhan. Tapi Tuhannya bukan sosok. Tuhannya adalah kaidah. Iman itu kaidah. Iman itu bukannya kepercayaan taklid buta. Esensi. Betul. Nah, untuk masuk esensi, maka yang terancam adalah tata krama dan tata ritus, yang dimana sampai hari ini orang mencari keamanan, kenyamanan hidup dengan melakukan ritus. Itu merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi. Kalau dalam bahasa Dedi itu main di inti, jadi intinya itu. Ya artinya gini, ketika orang, ya sebagian besar orang mengatakan pencari Tuhan ya. Selama Tuhan itu mereka gambarkan sebagai sosok, maka mereka tidak akan ketemu selain daripada halusinasi. Karena yang mereka kejar adalah halusinasinya. Sosoknya. Sosok. Jadi mereka menggambarkan bahwa itu entitas. Bahwa konsep Tuhan yang ada di dalam pikiran mereka, bagaimana Tuhan yang mereka gambarkan, sebenarnya ya apa yang digambarkan mereka tentang Tuhan itu adalah kehendak-kehendak mereka. Artinya mereka ingin Tuhan itu seperti ini, mereka ingin Tuhan itu seperti itu, kan kehendak mereka. Sebagian besar dari kehendak-kehendak Tuhan ini adalah apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh yang mewakili Tuhan itu sendiri. Tapi kembali lagi soalannya otoritas kan. Nah, otoritas keagamaan hari ini memainkan peran penting di dalam sistem politik, sistem finansial, benar. sistem ekonomi, itu gue sepakat. Sistem kekuasaan. Nah, sebahagian menggunakan
mitologi sebagai alat kekuasaan Ya. untuk menguasai pikiran-pikiran orang. Nah, itu dia, karena bagaimanapun juga negara kita masih seksi untuk menggunakan agama sebagai alat yang paling efektif untuk mengendalikan pikiran rakyat. Kan begitu? Ya sebenarnya bukan cuma itu. Di Eropa juga masih ada negara-negara baru. Negara baru liberalis kan negara. Itu kan sistem keyakinan juga. Sekuler juga. Sama. Ya, artinya kan ini kan konsep gitu loh. Nah, saat ini kan bahwa apa yang mereka percaya seperti liberalisme yang mereka percaya ini pun sekarang saat ini udah mulai dipertanyakan juga gitu. Itu suatu saat juga akan runtuh gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, manusia berpikir tentang bagaimana menguasai manusia lain, artinya bisa menguasai suatu wilayah dengan apapun yang ada di dalamnya. Maka orang-orang akan membentuk tatanan-tatanan. Nah, tatanan ini yang kemudian artinya diorganisir. Suatu sistem ya. Iya, artinya diorganisir. Struktur. Nah, kalau sistem keyakinan diorganisir namanya agama. Ya kan? Nah, orang-orang yang tidak ingin bahwa artinya yang sistem keyakinan tidak mengarah ke agama, maka disebut dengan nilai-nilai, artinya nilai-nilai kehidupan. Makanya timbullah komunis, liberalis. Itu kan sama aja. Bahkan sekuler juga kan sama Sekuler, aja artinya kan sebetulnya. sama aja. Itu sistem yang untuk membangun tatanan, untuk menguasai manusia. Gitu. Agama baru lah. Ya, artinya nggak agama baru. Mereka yang katanya artinya di Eropa sudah tidak percaya dengan sistem keyakinan, tapi kan mereka juga masuk ke dalam sebuah sistem keyakinan baru. Yang mereka bikin sendiri. Yang mereka bikin sendiri. Ya. Sebenarnya yang bikinnya sendiri, yang bikin kan ide gagasan dari satu manusia, atau yang kemudian berkembang dari berbagai, artinya dengan ide-ide manusia yang lain berkembang hingga menjadi sebuah tatanan kehidupan. Ya kalau bahasa gue manusia tetap lihat ya. Manusia tetap lihat. Nah, jadi evolusi yang berlangsung dari satu bakteri sehingga hari ini kita punya titit dan kita punya bipler, kita bereproduksi, kita begini begitu, ternyata belum merubah manusia pada fitrah. Itu juga masih bisa dipertanyakan. Bahkan gue sendiri masih bisa bertanyakan. Memang apakah manusia itu memang berasal penciptaan manusia hingga sampai di kita saat sekarang ini, apakah terjadi dari evolusi? Iya. Kan itu. Ya sama salah satu bahasa Teorinya Dajjal. Darwin lah. Iya, ada bahasa kalau orang belajar biologi, omni opum ex ovo, omni vivum ex vivo. Ternyata dalam tabung hampa bisa muncul kehidupan. Ada seorang ilmuwan yang Oh iya, siapa namanya? lupa gua. Kenapa dalam sebuah tabung percobaan bisa muncul rendik-rendik kehidupan yang tadinya kagak ada? Kenapa bakteri-bakteri jenis baru bisa muncul secara spontan dalam tabung? Spontaneous genesis. Nah, pengetahuan ini betul-betul menjungkir balikan keyakinan yang lo tanya. Makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau dari benda hidup sih? Bahkan sekarang para ahli fisika bertanya, ini lebih gila lagi. Gini, elektron orang percaya ada 2-3 elektron. Ternyata setelah diteliti, semua elektron mempunyai karakteristik yang sama. Sehingga ada teori baru, elektron cuma satu. Karena benda yang dilihat ya itu aja. Yang berbeda apanya? Nggak ada bedanya. Jadi sesuatu benda yang tidak berbeda pasti benda yang satu. Nah, sehingga pengetahuan yang paling baru, fisika yang paling baru bernyataan bahwa materi adalah benda yang bergerak ke masa depan, antimateri adalah benda yang bergerak ke masa lalu. Jadi disebut kebenaran itu lalu lintas tidak absolut. Masa lalu dan masa depan yang saling bertumburan. Ya makanya dalam bahasa gua beberapa waktu yang lalu itu, bahwa waktu itu kan tidak ada. Kita tidak pernah hidup di masa lalu walaupun sepersekian detik tadi, dan tidak mungkin bisa hidup di masa depan walaupun sepersekian detik nanti. Iya, kalau ilmu fisika yang paling baru mempertanyakan bahwa ternyata alam semesta itu begitu rupa, sehingga kalau dibilang Dajjal hidup 1000 tahun dan abadi, ya alam semesta ini abadi. Kematian sorga dan neraka bukan lagi dipertanyakan eksistensinya. Apaan sih? Bukan lagi ada apa enggak, tapi pertanyaannya
Lu ngomong apaan sih? Gitu. Apaan sih? Apaan sih? Gitu. Bukan ada apa enggak? Iya. Ada apa enggak masih level pertanyaannya berarti artinya ini mempertanyakan ya kan? Nah, kalau udah apaan sih kan berarti levelnya udah tidak percaya, memang sudah benar dan tidak percaya, udah keluar dari zona itu. Sorry, that's correct. Apaan sih? Gitu. Jadi berarti pertanyaan apaan sih itu muncul justru karena kita banyak tahu, bukan karena... Ya karena kita sudah berada level mengetahui. Kalau udah pertanyaan apaan sih? Bahasa apa sih? Ya kan? Ya sama aja saya kayak ketika mungkin ada sebagian orang yang masih percaya masih percaya tahyul terus bercerita dengan kita tentang ketahyulan Dajjal tersebut. Tadi lah. Apaan sih? Ya kan Dajjal tadi. Bukan kita tanya bener salah. Lo ngomong apaan sih? Iya, bukan bener salah lagi. Lu ngomong apaan sih? Gitu. Iyalah kayak Dajjal tadi lah ya kan. Kan dia terpaksa menjelaskan kan. Kalau ditanya apaan sih kan dia harus jelasin. Ternyata penjelasan dia apakah bisa logika atau tidak logika? Ujungnya tidak logis kan. Sehingga kita kan bukan salah dan benar keluarnya. Kalau pertanyaan apaan sih kan sebenarnya tidak membutuhkan jawaban lagi. Jawabannya mana? Oh. Bukannya dan tidak jawabannya. Oh. Oh. Enggak, gue teringat nanti dia ngomong begini kan, tapi sama serius tuh mukanya dimekarin sama dia. Apaan sih? Oh. Kalau udah ya itu tadi. Nggak perlu jawaban kalau udah apaan sih. Habis kembali ke Dajjal tadi. Iya. Habis Jadi kesimpulan gimana? Karena kan kita di segmen yang lalu kan kita pernah bersepakat bahwa Dajjal ini adalah ilmu pengetahuan. Ya. Kan begitu. Ya ketika Dajjal itu ingin diadakan kata-kata Dajjal itu. Dajjal ini ingin diadakan gitu. Kita ingin mengadakan bahwa Dajjal ini ada. Maka kita menggambarkan Dajjal itu sebagai menggambarkan bahwa Dajjal itu sebagai ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau pada level bawah ya itu teh apaan sih Dajjal? Apaan sih Dajjal? Ya kan? Berarti kan ketika kita berbicara di konten lalu mengatakan bahwa Dajjal itu adalah ilmu pengetahuan, kita masih ingin melekatkan ada Dajjalnya. Ya, kalau menurut gua sih untuk memberi makan pikiran mereka aja ya, sebetulnya. Supaya kita artinya masih membolehkan ada kata-kata Dajjal. Nah, tapi kalau levelnya sudah pertanyaannya apaan sih? Udah nggak penting lagi, perlu dibahas lagi. Ya kalau sekarang menganjurkan orang-orang ketika ada fenomena yang membingungkan, kata-kata yang pertama muncul tuh apaan sih? Kemudian disusul dengan kata hurufnya bulat. Oh. Kemudian kata ketiganya wow. Gitu. Tapi ini supaya kawan-kawan tahu juga ya. Tadi kan sempat juga aku bilang cuman belum kita jelaskan secara gamblang atau secara lebih mendalam tentang Tuhan yang kita pikirkan itu berbeda. Kan gitu kan? Kita bicara tentang esensi, katakan demikian. Kalau bahasa diri tadi dengan kata-kata Tuhan ini diterjemahkan nama Einstein begini. Einstein bilang God not play with dice. Dalam Tuhan tidak bermain dadu. Jadi di dalam agama Tuhan seperti bermain dadu. Sekarepe dewe, sekehendaknya sendiri. Dia mau jingkir balik sekarepe dewe. Cuman ketika lu bilang Tuhan ini kan si penonton tadi kan akan berpikir tentang Tuhannya masing-masing ada dalam kepalanya kan begitu. Iya. Ya bukan masa bodoh. Jadi enggak, jadi yang dipertanyakan apakah betul sosok Tuhan itu sakarepe dewe? Einstein menjawab, God not play with dice. Tuhan tidak bermain dadu, artinya Tuhan mematuhi hukum dia sendiri. Ya. Iya, Tuhan saja mematuhi hukumnya dia sendiri. Yang mengakui hukum Tuhannya si Tuhan itu yang ngakuin pertama. Oke. Gitu. Kawan-kawan, kayaknya kita tutup dulu ini tentang Dajjal. Jangan diperluas lagi karena kesimpulannya nggak ada, kawan-kawan. Ya, apa sih? Jadi ketika dipertanyakan Dajjal itu apa? Apaan sih? Jadi salam apaan sih?